Penyakit diabetes bisa sembuh dengan cepat dengan cara alami. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Diabetes mellitus atau disebut juga dengan kencing manis, bisa juga disebut dengan kadar gula yang tinggi. Bahkan masyarakat awam mengkategorikan ada diabetes kering dan diabetes basah. Sebenarnya dalam medis juga tidak ada istilah diabetes kering atau diabetes basah. Yang ada itu diabetes mellitus satu. Nah, bisanya disebut diabetes kering itu kemungkinan pandangan masyarakat ini mengkategorikan diabetes kering dengan munculnya kerusakan di jaringan sel kulit, timbul luka tapi kering dan cepat sembuhnya. Sedangkan luka yang dalam, basah, yang kronis itu dikategorikan dengan diabetes basah, dan itu susah untuk sembuhnya, lebih lama sembuhnya daripada diabetes kering. Jadi istilah diabetes kering dan diabetes basah itu sebenarnya tidak ada, hanya masyarakat mengkategorikannya seperti itu. Kenapa kadar gula di dalam darah kita tinggi? Ini dikarenakan faktor dari pola hidup yang tidak sehat. Jarangnya kita berolahraga, pola makan yang tidak sehat, aktivitas yang pasif, dan setelah makan kita langsung tidur. Nah, ini bermasalah. Atau mengkonsumsi kandungan gula yang berlebihan, sehingga kadar gula di dalam darah kita semakin meningkat, menimbun terus setiap hari, dan angkanya semakin tinggi. Sedangkan angka aman yang bagus di dalam darah itu kadar gula sekitar 110 mg dalam darah. Kalau kurang dari 110, taruhlah di angka 100 ke bawah. Nah, ini juga bermasalah karena kita aktivitas ini membutuhkan energi, dan energinya dihasilkan dari gula. Tapi kalau kadar gula di dalam darah kita lebih tinggi dari 110 sampai mencapai 300, 400 atau 500, nah, ini yang bisa menimbulkan kerusakan di dalam sel-sel ginjal, darah, jantung, di lapisan kulit kita, di saraf mata kita. Nah, ini yang bermasalah. Jika kadar gula di dalam darah kita tinggi terus menerus, itu bisa menimbulkan kerusakan di dalam ginjal, saraf mata, di lapisan kulit, dan pembuluh darah. Ada tips jitu untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita ini dengan cepat dan alami. Pertama, setiap bangun pagi minum air putih yang hangat. Nah, sebelum sarapan, sebelum nyemil atau makan, ini lakukan olahraga yang rutin sekitar 15 menit sampai 20 menit. Lakukan terus-menerus setiap hari. Tujuannya untuk membakar kalori di dalam tubuh kita. Nah, endapan gula yang ada di tubuh kita akan digunakan sebagai energi di aktivitas pagi ini. Kalau aktivitas olahraganya setelah sarapan, ini nanti yang digunakan energi dari sarapan, dari asupan makanan yang baru. Jadi bangun tidur, kita minum air putih yang hangat dulu, terus olahraga yang rutin 15 menit sampai 20 menit. Nah, untuk menghasilkan kinerja dari metabolisme tubuh kita, mencairkan gula yang ada di dalam tubuh kita yang mengendap. Nah, nanti gula ini akan berkurang di dalam tubuh kita. Manajemen asupan konsumsi gula atau karbohidrat per hari, setiap hari. Kenapa harus per hari? Untuk mengukur
seberapa kebutuhan dari kalori kita untuk aktivitas energi kita. Jadi gula yang kita konsumsi harus ditakar per hari kebutuhannya, jangan sampai berlebihan, nanti mengendap di dalam tubuh kita. Kenapa juga karbohidrat harus diukur? Ini karena karbohidrat setelah masuk dikonsumsi oleh tubuh kita ini akan menghasilkan gula. Jadi konsumsi gula dan karbohidrat itu di manajemen per hari supaya bisa mengontrol energi yang digunakan oleh kita seberapa, dan hasil akhir setelah kita akan tidur itu jangan sampai berlebihan sisa dari gula yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, hindari stres. Stres memicu metabolisme tubuh kita ini tidak baik. Nanti kinerja dari zat gula akan lebih lamban. Juga aktivitas begadang ini sangat berpengaruh juga di dalam metabolisme tubuh kita. Hindari begadang, istirahat yang cukup. Nah, ini lakukan setiap hari. Konsumsi air minum putih minimal 2,5 liter per hari. Kalau aktivitasnya lebih padat lagi, lebih banyak lagi konsumsi air putihnya. Ini supaya membantu metabolisme tubuh kita semakin baik. Nah, sekarang kita ke ramuan alami untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita dengan cepat dan aman. Ada beberapa bahan alami yang direkomendasikan dari leluhur kita untuk menangani tingginya kadar gula di dalam darah kita. 1. Daun insulin. 2. Daun salam. 3. Daun samiloto. 4. Lidah buaya. 5. Pare. 6. Kulit manggis. 7. Kayu manis. 8. Lidah buaya udah ya. Ini pepaya, buah pepaya. Ya, seperti yang sudah dipaparkan di video saya yang kemarin, buah pepaya juga bisa dikonsumsi untuk mengontrol kadar gula di dalam tubuh kita. Terus beras merah, brokoli. Nah, ini bahan-bahan yang baik sekali untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita. Oke sobat sehat, sekarang kita ke ramuan alami yang sudah saya bikin. Ini semua ramuan yang sudah jadi, tinggal implementasinya kita racik sesuai dengan keluhan-keluhan yang dideritanya. Nah, ini kunyit, ini isinya temu ireng, temu putih. Ini isinya temulawak, temu giring, dan bengle. Kalau yang ini isinya kunir putih sama kencur dan jahe. Ini 3 macam. Nah, ini ramuan buat gatal. Jadi satu wadah ini berisi satu ramuan buat satu penyakit yang lebih spesifik lagi, supaya apa yang kita derita ini mengkonsumsi ramuan yang tepat sasaran. Oke, ini buat diabetes, ini buat paru-paru, ini buat pencernaan, lambung, ambeien, ini buat asam urat, ini buat kolesterol, yang ini buat luka luar dan luka dalam, atau bisa juga buat sariawan atau gigi bengkak, gigi sakit, atau amandel, radang tenggorokan, ini bisa. Ini bahan-bahan ramuannya.
Yang ini buat kesehatan wanita, ini buat kesehatan laki-laki. Oke, nanti kita ramu sesuai dengan keluhan yang kita derita. Nah, sekarang kita ke ramuan untuk mengobati diabetes. Kita ambil dulu semua bahan akar rimpang ini, kita satukan semuanya di sini. Oke, kita satukan semuanya. Supaya keluhan-keluhan dari efek diabetesnya ini. Nah, ini ramuan buat diabetes. Nah, selain untuk ramuan diabetes, dalam proses penyembuhan dan pemulihan ini kita juga membutuhkan bahan ramuan lain seperti untuk melancarkan peredaran darah. Ini kita tambahkan ini buat melancarkan peredaran darahnya. Dan satu lagi untuk peluruh kencing. Jadi setelah dinetralisir oleh ramuan, kadar gula yang ada di darah ini kita buang melalui sistem saluran urin, kita lewat urin. Makanya kita tambahkan untuk peluruh kencing untuk memperlancar pembuangan hasil dari netralisir ramuan ini. Nah, ini ramuannya tinggal kita peras. Oke. Nah, oke. Ini ramuan buat mengobati diabetes sudah jadi, tinggal kita minum aja. Oke ya. Nah, untuk jahe, daun salam, brokoli, beras merah, bawang putih, ini bisa masuk kategori di masakan. Bisa diolah menjadi menu masakan setiap hari kita dalam program untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini dimasak, bisa dibikin bubur beras merah dengan bahan-bahan yang tadi disebutkan, diperbanyak untuk menghasilkan ramuan alami menurunkan kadar gula di tubuh kita, plus sebagai asupan energi. Nah, untuk bahan-bahan yang lain seperti daun salam, daun sambiloto, daun insulin, itu direbus, dijadikan ramuan untuk minuman herbal, minuman alami sebagai ramuan alam untuk menurunkan kadar gula di dalam darah kita. Jadi setiap hari ini dikonsumsi sebagai minuman herbalnya, dikonsumsi sebagai makanan menu setiap harinya juga, ini dikonsumsi juga rutin terus menerus. Plus yang tadi kita bahas seperti pola hidupnya harus sehat, pola makannya harus sehat, ini dijalankan terus menerus. Insya Allah dalam jangka waktu nggak lama kadar darah kita, gula darah kita ini akan turun dengan aman di angka 110 mg dalam darah. Jangan sampai kurang dan jangan sampai berlebihan. Makanya terus dikontrol asupan konsumsi gula dan karbohidratnya setiap hari supaya kita tetap terjaga dari kadar gula yang tinggi. Nah, kadar gula yang tinggi ini yang tadi
saya sebutkan, ada yang ngasih nama diabetes, ada yang ngasih nama gula darah tinggi, ada yang ngasih nama kencing manis. Ini sama jenisnya. Dan diabetes yang kering dan diabetes yang basah itu sebenarnya tidak ada. Satu, diabetes mellitus. Jadi jangan nanti salah paham lagi bahwa diabetes ini ada diabetes kering dan diabetes basah. Ini hanya sebutan dari masyarakat yang untuk menggambarkan bahwa kondisi luka yang ringan, yang kering dan cepat sembuh itu namanya diabetes kering. Sedangkan luka yang dalam, yang kronis dan susah untuk sembuhnya, ini dinamakan diabetes basah. Nah, ini kita tutup. Semoga kita terjaga dari penyakit kadar gula yang tinggi, diabetes yang tinggi. Terus jaga pola hidup sehat, pola makan sehat, dan gaya hidup yang sehat ini terus kita tularkan kepada kerabat kita, teman saudara kita, supaya kita semuanya sama-sama sehat dengan alami. Terus tonton channel saya di Ramuan Tradisional Kedai Sehat Bang Le. Hidup sehat alami bersama alam.